Wahai kalian semua, sekarang kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muhajjalin rahmatan lil alamin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at wa jamil mu'minin wal mu'minat, wabil husul segenap jamaah musalla Majelis Taklim Musalla Nurul Iman 4 Ulu dalam Perkapuran Laut Palembang, insyaallah senantiasa selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan bersama orang-orang tua kita, dikumpulkan bersama segenap pengurus musalla, dikumpulkan bersama saudara-saudara kita, dikumpulkan bersama warga sekitar Lorong Perkapuran, sekitar Musalla Nurul Iman. Alhamdulillah, duduknya kita bersama-sama di majlis ini, di musalla yang kita cintai ini, insyaallah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dari segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan ketika kita diampuni Allah dan dosa-dosa kita dihapuskan Allah Ta'ala, akan sangat gampang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian malam ini seperti biasa kita ditemukan Allah dalam keadaan sehat afiat, menyambung majlis taklim yang biasa kita adakan pada setiap Rabu malam Kamis. InsyaAllah malam ini masih kita membahas sekelumit tentang sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Syarah Hadis Jibril. Yang kemarin, yang mana minggu kemarin telah sampai pada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampailah beliau di kota Madinah pada hari Senin tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai keutamaan lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah nyampe di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, dan wafat pun di tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh sebab itu ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, berarti kita memperingati begitupun wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nyampe di kota Madinah, tinggal di kota Madinah dari umur 53 tahun sampai umur 63 tahun. Berarti Nabi Muhammad menetap di kota Madinah selama 10 tahun, wafat pada tahun 11 dari hijrah, dan beliau berumur 63 tahun. Itu yang kita pahami dan kita ketahui di dalam sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fisanati saniyah minal hijrah, pada tahun kedua dari hijrah, uzina lahu fil jihad, Rasulullah mendapatkan perintah jihad. 2 tahun setelah Nabi tinggal di kota Madinah, baru turun perang perintah tentang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Perang pertama yang dilakukan Rasulullah itu perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. Itu perang pertama yang dihadapi Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau ditanya kapan Nabi mulai perang, di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah, tahawalatil kiblat, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, itu terjadi di tahun pertama Hijriah. Kemudian di tahun kedua Hijriah pun diwajibkan puasa Ramadan dan diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat mal atau zakat fitrah itu perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad di tahun kedua Hijriah. Kalau tidak salah 3 hari sebelum Hari Raya di bulan Sya'ban, 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri, Nabi Muhammad menerima perintah puasa zakat, dan Rasulullah SAW juga menerima perintah puasa Ramadan sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Zakat itu diterima 3 hari sebelum Lebaran Idul Fitri di tahun ke-2 Hijriah. Kemudian di tahun ke-6 Hijriah, artinya Nabi Muhammad sudah tinggal 6 tahun di kota Madinah, baru diwajibkan haji.
baru diwajibkan haji. Nah, kewajiban haji yang dilaksanakan Rasulullah SAW menurut perintah Allah Ta'ala itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya melakukan haji setelah Dzulhijjah cuma 1 kali, namanya Hajjatul Wada. Nabi Muhammad melakukan haji hanya 1 kali di akhir hayat beliau, namanya Hajjatul Wada. Adapun haji yang dilakukan Nabi sebelum beliau menerima perintah haji itu menurut agama Nabi Ibrahim, belum menurut aturan yang disyariatkan di dalam Islam. Itu yang ya, kalau haji yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad itu di tahun ke-6 Hijriah. Nah, kemudian di tahun ke-8 Hijriah Nabi Muhammad membuka kota Mekah. Namanya terkenalah dengan peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Sejak Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, 6 tahun dari Nabi hijrah bisa menguasai seluruh jazirah Arab. 8 tahun Nabi hijrah bisa mengambil kembali Mekah untuk kaum muslimin. Namanya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi datang untuk membebaskan Mekah dari kaum musyrikin, dan patung-patung yang ada di Mekah pada waktu itu hancur galau-galau, rubuh galau-galau. Nabi masuk ke Mekah, Nabi angkat tombak, angkat tongkatnya, Nabi tunjuk itu patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Nabi bacakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rubuh galau, 360 patung itu rubuh galau, ditunjuk Nabi dengan tongkat. Nah, di situ disebut dengan peristiwa Fathu Mekah. Cuman Rasulullah SAW memang manusia sangat luar biasa, manusia yang bukan sembarang manusia. Dulu ada kuncen Ka'bah. Kuncen Ka'bah ini sampai sekarang keturunan dari yang dulu, yang memegang kunci Ka'bah itu. Nah, itu dulu musuh Rasulullah. Begitu Fathu Mekah, dia ketakutan. Dia ketakutan sehingga dikatakan bahwasanya dia takut dibunuh oleh Rasulullah atau ditangkap oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak memendam. Begitu Nabi nyari dia, ketemu dia dengan gugupnya, kemudian dia katakan, biarlah kunci Mekah ini, kunci Baitullahil Haram, tetap kau yang megang sini, sampai anak keturunan kau. Subhanallah, tidak kata dendam Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu waktu itu belum Islam. Dia termasuk pemimpin Mekah, termasuk sesepuh kota Mekah. Maka Nabi katakan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Padahal itu Abu Sufyan lah ketakutan waktu itu. Nengok ada ucapan Nabi ngomong, maka Abu Sufyan itu menjadi tameng. Akhirnya masuk Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Fathu Mekah, buka kota Mekah. Pada tahun ke-10 kenabian terjadilah peristiwa Hajjatul Wada. Hajjatul Wada itu haji Nabi, haji yang terakhir bertepatan pada hari Jumat. Itulah kalau ada pendapat ulama dari mazhab itu, kalau haji bertepatan di hari Jumat itu ketika wukuf di Arafahnya di hari Jumat itu sholat Jumatnya 4 rakaat. Ada pendapat dari sebagian mazhab. Ada juga yang mengatakan tetap sholat Jumatnya 2 rakaat. Jadi tetap sholat Jumatnya 2 rakaat, yang masuknya 4 rakaat itu diganti tetap khutbah Jumat yang dilaksanakan di Arafah. Itu ada pendapat sebagian ulama. Jadi haji Hajjatul Wada itu terjadi di hari Jumat terakhir Rasulullah. Nabi tak pernah lagi haji selain itu sih kok. Umrahnya Rasulullah 4 kali. Nabi umrah seumur hidup sebanyak 4 kali. Jadi kalau antum nak melok sunnah Nabi, kalau ada rezekinya 4 kali umrahnya. Hajinya cuman sekali. Nah, kalau tak mampu berangkat haji umrah, tak mampu berangkat umrah, rajin-rajin dia sholat subuh berjamaah. Jangan balik sebelum terbit matahari, laksanakan sholat duha, baru balik dapat pahala haji sama umrah. Cuman pahalanya bayar. Nah, bukan balik ke rumah langsung minta dipanggil Pak Haji, bukan. Cuman dapat pahala haji sama umrah. Itu. Kemudian Nabi Muhammad berperang, Ghazwah itu Nabi hadir dalam medan perang. Berapa kali? Sebanyak 27 kali. Nabi melok berperang itu 27 kali. Nabi yang tidak melok berperang cuma mengutus pasukan itu sebanyak 56 kali. Jadi Nabi melok perang 27 kali, Nabi mengutus pasukan 56 kali. Berarti itu total jumlah perang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. 56 ditambah 27.
Berapa? Yang 20 Nabi melok, yang 56 Nabi tak ada melok. Itu sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada banyak-banyak sejarahnya. Sekarang kita bicara mukjizat. Mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat ini hanya berlaku untuk para Nabi, tidak berlaku kepada selain Nabi. Kalau selain Nabi namanya karomah atau maunah. Maunah, bukan ma'yam, bukan maunah, atau maunah atau karomah. Itu selain, makanya orang ini kalau salah menyebut, oh ini mukjizat, salah. Mukjizat itu hanya untuk Nabi. Selain Nabi namanya karomah. Kan banyak itu dengar kan, orang ini kalau bahasa nyebut baik, ini mukjizat. Kenapa mukjizat? Allah berikan mukjizat, dia pacak terbang memang. Dari pucuk ke bawah, nganjau kan terbang itu. Bukan mukjizat namanya, itu karomah. Beda dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau mukjizat Rasulullah SAW itu banyak. Kalau ente tanya mukjizat, antum tanya mukjizat Nabi Muhammad, la tuhaddu wa la tuhsa. Tidak baca dihitung. Seluruh mukjizat yang ada pada Nabi ada pada Rasulullah. Dari mulai Nabi Adam sampai mulai terakhir Nabi Isa, ada pada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara sekelumit mukjizat Nabi itu banyak sekali. Kalau Nabi Sulaiman pacak berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman pacak berbicara dengan binatang, Rasulullah juga mempunyai mukjizat itu. Banyak ceritanya. Nabi berbicara dengan biawak, Nabi berbicara dengan serigala, Nabi berbicara dengan rusa, Nabi berbicara dengan onta. Itu banyak mukjizatnya. Dan bukan hanya yang hidup baik, yang mati pun juga. Nabi SAW itu pernah berbicara dengan binatang yang sudah mati. Waktu Nabi diracuni, kalau di dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah, itu Rasulullah itu diantara makanan kegemaran Nabi itu adalah paha kambing. Nabi itu paling demen makan paha kambing yang dibakar. Sebab paha kambing yang dibakar ini paling cepat masak. Beda dengan daging lain, paha itu kalau dimasak paling cepat dia. Maka Nabi kalau sudah dihidangkan paha kambing, lahap Nabi makan. Jalan tapi. Nah makanya si Zainab binti Kabsam ini seorang wanita Yahudiyah yang ada di waktu perang Khaybar itu, nyok dan dia mengetahui Nabi ini demen dengan paha kambing. Maka dibuatnya paha kambing, disuguhinya Rasulullah dengan sahabat makan dengan paha kambing, tapi diracuninya. Diracuninya paha kambing tersebut oleh Zainab binti Kabsam ini. Disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Waktu itu ada beberapa sahabat yang melok makan. Di antaranya Barok, sahabat namanya Barok. Nah, waktu dia makan itu langsung meninggal Barok itu. Nah, Nabi Muhammad SAW begitu megang daging paha kambing tadi, itu paha kambing itu ngomong, "Inni masmumah, aku diracuni ya Rasulullah." Itu mukjizat Nabi. Binatang yang sudah mati, yang sepotong, memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya aku ini diracuni. Nah, maka Nabi ngomong, "Berhenti kalian makan ya Rasulullah." Waktu itu Barok sudah tercicip. Racunnya hebatnya, racunnya sampai-sampai ketika Zainab binti Kabsam itu ditanya oleh Nabi Muhammad, dipanggil, "Ngapa kau meracuni kami? Apa sebab tujuan kau meracuni kami ya Rasulullah?" Maka apa yang terjadi? Maka Zainab binti Kabsam tadi menjawab, "In kunta nabiyan la yadurru ma sana'tuka wa in kunta malikan la arahtunna saminka." Kalau kau seorang nabi, maka tidak akan berbahaya racun yang aku buat ini. Tapi kalau kau seorang raja, pasti berlari kalau rakyatmu, mati pasti kau. Racunnya hebatnya racun. Nah, itu mukjizat Rasulullah. Jadi kambing yang sudah mati itu ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa bisa bicara dengan orang mati. Nabi Isa bisa hidup orang mati. Kalau Rasulullah SAW ditawainnya. Itu banyak riwayatnya. Ada satu riwayat, ada seorang Arab, dia setelah dia pernah melemparkan anak betinanya ke dalam jurang. Melemparkan anak betinanya di zaman jahiliyah ke dalam jurang. Setelah dia masuk Islam, dia sedih, dia menyesal, dan dia menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian diriwayatkan Nabi Muhammad mengajak dia, "Di mana tempat kau buang anak kau itu?"
Anaknya betina kan. Orang Arab jahiliyah kan kalau punya anak betina dikubur hidup-hidup atau dibuang hidup-hidup. Dia tak demen kalau punya anak betina. Makanya Nabi mengangkat derajat orang yang punya anak betina. Orang yang punya anak betina itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang punya anak lanang. Tapi bukan berarti membanding ke lanang sama betina, bukan. Dan istimewanya sebab nyago anak betina itu lebih saru daripada nyago anak lanang. Kalau anak betina ada bekasnya. Kalau anak lanang tak kata bekasnya. Jadi akhirnya dijaga oleh Nabi. Gimana kau buang anak betina kau tadi? Oh di situ ya Rasulullah, dibuang ini, dibuang ke bawah. Maka Nabi Muhammad SAW itu mohon maaf, lah bertahun-tahun itu. Bukannya hari ini, buangnya besok didatang Nabi, bukan. Lah bertahun-tahun dipanggil oleh Rasulullah SAW. Siapa namanya di Nabi Muhammad? Fulana disebut ke Nabi. Dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kemudian di situ ada riwayat yang mengatakan tidak ditanya Nabi namanya karena dia masih kecil, langsung Nabi panggil ya Fulana binti Fulan, dipanggil Rasulullah, ana Rasulullah mengucapkan salam kepadamu, kemudian terdengar jawaban dari bawah. Jawaban itu suara menjawab alaikassalam ya Rasulullah. Suara dari anak tersebut menjawab dari bawah, tapi tak kedingok wujudnya. Maka bapak ini ada bapakmu, kata Nabi di samping aku. Dia sudah nyesali apa yang dia lakukan dan sudah masuk Islam. Dia sekarang sudah menyembah Allah dan dia mengakui aku sebagai utusan Allah. Kalau kau berkeinginan wahai anak, kau akan dengan izin Allah kan kau akan hidup kembali dan akan bersama dengan orang tuamu, kata Nabi. Apa yang terjadi? Anak itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Apa yang aku dapat ke sekarang sudah mencukupi segalanya. Allah berikan aku nikmat yang luar biasa di tempat ini, di alam ini. Nah, kirim salam deh sama orang tuaku. Biarlah aku sudah berada di tempat yang lain. Nah, itu mujizat Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat. Nabi Isa baca bicara sama budak bayi. Nabi Muhammad itu budak bayi mengakui kerasulan Rasulullah. Banyak riwayatnya dalam kitab-kitab Asy-Syifa dan lain sebagainya. Itu di antara mujizat Nabi Muhammad itu kita sudah ketahui yang paling terbesar itu Al-Quran. Itu paling terbesar. Tidak baca ditandingi. Mukjizat baqiyah, mukjizat abadi selamanya. Tabqa bi baqaid dunia. Dia akan ada, mukjizat itu akan ada selagi dunia masih ada. Yajibu alaiha qarnun. Dia akan datang dari masa ke masa sampai hari kiamat. Dan mukjizat Al-Quran ini dijaga oleh Allah daripada pembatalan dan penghentian. Tidak kata lagi pembatalan, tidak lagi penghentian. Berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Zabur, berbeda dengan Injil. Itu diubah. Yuharrifuna kalam Allah, mereka mengubah isinya. Tapi kalau Al-Quran tidak kata yang baca. Makanya orang-orang profesor Amerika itu ketika Quran itu dihancurkan oleh mereka, ketika Quran dibakar oleh mereka itu, mereka dia ngomong, percuma kamu hancurkan Quran, tak kata guna. Sebab Quran itu ada di hati-hati kaum muslimin. Kau hancur sekarang, besok timbul lagi Quran. Tidak bakal ada hancur Quran sampai hari kiamat. Itu abadi nikmat Allah Ta'ala. Makanya mohon maaf, minta maafnya dan minta tolongnya kalau baca. Jangan tidak baca Quran. Sehari itu paling tidak 100 ayat jadilah. Jangan dilupakan Quran itu. Apalagi antum-antum yang tidak kata gawi, yang kosong-kosong waktu, banyak waktu terbuang, manfaatkan baca Quran. Sesuai dengan kebutuhan kita untuk memuliakan Al-Quran itu. Kalau baca tak sempat sehari itu paling dikitlah 100 ayat macam. Paling dikit. Kata Imam Abdullah bin Mubarak. Kemudian apa lagi mukjizat Nabi yang terkenal, yang termasyhur di dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang disebut oleh Bukhari Muslim. Apa dia? Terbelahnya bulan menjadi 2. Wah, ini mukjizat bukan main ini. Bulan purnama itu terbelah jadi 2. Itu bukan main besarnya. Gara-garanya datang orang Arab nantang Nabi Muhammad. Kalau memang kau seorang Rasul, belah ke bulan itu jadi 2. Maka di dalam riwayat Nabi mengangkat dari telunjuknya, dari bawah itu Nabi membelah bulan dengan jarinya. Belahlah bulan itu menjadi 2. Itu ningok galau. Bukan tak ningok galau. Mereka tu ningok galau. Kupar-kupar tu ningok galau.
sudah dijenguk, mereka yakin, sudah menyaksikan dengan mata kepalanya, maka Rasulullah berkata, ayuhan nas ishadu, kata Rasulullah. Saksikan, kata Nabi Muhammad. Maka sudah dapat itu, sudah nengok mukjizat itu, ngomong pula, kata Nabi Muhammad sudah nyihir mata kami. Lah nengok depan mata, bulan terbelah dua, masih dikatakan nyihir. Mak mana kita? Nah itulah Nabi lagi dikatakan kita ustaz, kiai, dakwah di musuh biasa kecil, tidak usah takut. Ada kiai lancar-lancar dia ceramah cintai masyarakat, tidak lemah, nanti tantangan. Nabi lah jengok perjuangannya. Jadi kalau kita jengok sejarah Rasulullah, kita belajar dari sejarah. Tidak usah aneh. Zaman sekarang ini tidak usah aneh lagi. Dari zaman Nabi lagi banyak musuh. Nabi dikata tukang sihir. Apalagi kita. Ada kiai ustaz tampil ngasih. Kecil lah. Cobaan belum seberapa daripada cobaan para anbiya wal mursalin itu. Itu bulan berlalu. Nengok masih tak percaya. Ya Allah. Apalagi sekarang. Zaman itu langsung Nabi langsung yang melakukannya. Lagi tak percaya. Seperti itu. Sudah itu peristiwa ternama yang sangat luar biasa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang ke-3585. Diriwayatkan oleh tentang peristiwa yang sangat istimewa. Namanya peristiwa rintihan pelepah kurma. Itu terkenal. Itu disebut dengan Hanimul Jiz'i, rintihan pelepah kurma. Sampai diriwayatkan Imam Hasan, kalian itu tidak sadar apa? Kurma yang ditinggalkan Nabi Muhammad itu menangis, kalian tidak pernah menangis dengan untuk Rasulullah SAW. Itu diceritakan, diriwayatkan Nabi itu kalau khutbah itu galak bersandar dengan pelepah kurma, batang kurma. Nabi duduk di tempat pelepah kurma dan bersandarlah di batang kurma tersebut. Dalam masjid ditaruh. Waktu itu belum ada mimbar. Falamma takhidhalahul mimbar, ketika ada seorang najjar tukang kayu menunjuk hadiah sama Rasulullah mimbar. Maka mimbar itu, makanya kita kalau di masjid itu disunahkan pakai mimbar. Memang dari zaman Nabi itu pakai mimbar. Kalau zaman Nabi mimbar itu 4 tandanya. Zaman Nabi itu mimbar itu 4. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, jadi khalifah tambah sikok. Jadi 5. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin tambah sikok jadi 6. Itu mimbar itu, makanya mimbar itu sunnah ketinggi. Sayyidina Utsman meninggal tambah sikok 7. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali 8. Tapi Sayyidina Ali tidak duduk, tidak naik ke pucuk. Beliau naik di tangga yang keempat. Situ tegaknya Imam Ali menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu mimbar itu tangganya 9, apa 8. Ada riwayat mengatakan Muawiyah nambahnya sikok lagi jadi 9. Jadi tinggi. Itu sunnahnya. Makanya mimbar itu kalau ahli sunnah itu tinggi mimbarnya. Inilah para ulama-ulama itu mimbarnya tinggi kalau. Tetap dibuat. Nah dulu itu Nabi suruh dak kata mimbar, duduklah di pelepah kurma dibuatkan. Setelah mimbar itu jadi, apa yang terjadi? Ditinggalkan Nabi pelepah kurma tadi. Kata Nabi pindahkan dia ke samping masjid. Kita ada mimbar. Begitu pelepah mimbar itu ditaruh di samping masjid, waktu berjamaah sudah berkumpul untuk melakukan sholat, itu nangis, terdengar suara tangisan rintihan seperti tangisan anak onto yang tidak nyusu dari ibunya. Kuat, seluruh masjid bergetar. Sampai diriwayatkan nangis galau. Kaum muslimin yang ada di masjid itu nangis galau. Dengar rintihan suara itu. Mak mana kalau kita dengar anak yang ditinggalkan mati mak. Sedih tak kita? Dia nangis di rumah itu, kalau kita menengok lagi nangis. Ya Allah, siang budak ini kan ditinggal emaknya. Kadang-kadang dengan banyu matanya, dengan suara dia rintihnya, ibu. Kita menengok lagi nangis. Apalagi dia yang ngasuh kan. Nah ini seluruh masjid dengan suara itu nangis gara-gara. Makanya Imam Hasan mengatakan, mana kalian tak pernah menangis untuk Rasulullah? Ya kalah kalian dengan sebatang kurma itu.
Jadi itu diriwayatkan nyai swallow itu dari mana? Sampai akhirnya ketemu swallow itu dari pelepah kurma tadi, batang kurma yang ditaruh di pinggir masjid tadi. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, langsung datang ke tempat pelepah kurma itu dan langsung nyiamkan pelepah kurma itu. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah ngomong cak ini sama pelepah kurma, wahai gizi, berhentilah menangis. Kau ingin bersamaku di dunia atau bersamaku di akhirat? Bersamaku di dalam surga. Maka pelepah kurma itu menjawab apa yang diucapkan Rasulullah, aku ingin bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau cak itu diamlah, jangan nangis lagi, kau akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, laulam altazamhu, kata Nabi, kalau aku tidak nyuruhnya diam, saat itu aku tidak ngongkon pelepah kurma itu diam, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat itu. Makanya kita kalau bicara tentang pelepah kurma itu, banyak para ulama ketika membaca hadis ini menangis. Ya, membayangkan dia itu kulitnya bertempelan dengan kulit Nabi. Ketika dipisahkan, rindu dia dengan Rasulullah. Maka disebutlah dengan peristiwa Hanimul Jizi. Hanim itu artinya rasa rindu. Rindunya pelepah kurma dengan Nabi Muhammad. Sama seperti cerita Zaid bin Waziyah. Diceritakan beliau itu dalam satu medan perang, Nabi Muhammad SAW itu meratakan pasukan, meratakan sob. Maka waktu itu Nabi Muhammad memegang sejenis tongkat kecil untuk meratakan sob. Nah, waktu itu Rasulullah SAW tiba-tiba ada sikok uang dari belakang, angkat tangan, ya Rasulullah, aujak tadi. Wahai Nabi, kau telah nyakiti aku. Tongkatmu telah mukul aku. Waktu kapan? Waktu kemarin. Waktu kau ngatur pasukan kemarin, aku ngasuh sakit. Waktu itu tidak salah perang Uhud. Waktu nak perang Uhud atau nak perang Badar, itu antara dua. Kata Nabi, jadi mau mana? Aku nak malas. Aku lagi mau ni. Sakit perut aku, kau berpuh ini. Woi, sahabat lain nengok jika bu mamang sih kok ini gua ngajar ini. Nabi lagi repot dia malah nak nuntut. Dia ni tahu Rasulullah ni pasti ngendek ni. Sebab Nabi ni nandak nanggung beban uang. Ini katanya, jadi makanya kata Nabi, aku minta, aku nak malas nanti. Balaslah kata Nabi, ini tongkatnya, balas leput aku di Rasulullah. Oh tidak, waktu kau leput aku, tutup aku itu buka. Ini tertutup, jadi nak bukanya juga ni. Biaratan ini kena langsung ke perutmu dari Rasulullah ni. Begitu Nabi Muhammad buka perutnya, di bagian pucuk usai, Rasulullah buka, langsung dipeluknya, diciuminya perut Rasulullah SAW. Dengan banyu matanya diciuminya. Ya Rasulullah, aku ingin di hari terakhir aku ikut di medan perang ini, kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Agar nanti seandainya ketika aku wafat, kulitku ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, dia pernah menyentuh kulitmu yang mulia. Baru sahabat lain merah nangis itu. Kalau tahu cak ini aku dah yang mulai. Nah, tidak ada pikiran dia sama cak kita ni kalau nak pengen dapat berkah, kadang perlu ngakali. Kadang ngakali. Contoh cak ini, ada ulama datang. Ulama besar ni mau datang. Ulama besar ni kita kan kadang-kadang tak boleh salaman. Ya memang bukan mohon maaf, jangan marah-marah. Kesian juga sama ulama tu salaman, ada yang ngelap ini salaman tadi, ada ngelap umbel. Wah kami pula, ya kita juga jangan maksa ke diri. Kalau ada ulama datang, kalau dicegat oleh rombongan-rombongan penjaga, jangan marah-marah. Kenapa? Ya maklumi baik. Sian, coba kalau antum yang jadi itu. Repot yang salaman 200 iko. Lah, ngalang-ngalang. Jadi kita maklumi. Nah, ada cara triknya. Kalau kami dulu waktu di pondok galak mati trik ini. Begitu ulama itu masuk kan tak boleh salaman. Enggak, ini sendal. Sendal cekel. Kan masuk kan kadang-kadang tak fokus di sendal. Dia tak fokus di salaman. Kalau kami di pondok dulu ngatur siasat.
sendalnya cekel sendalnya. Begitu sudah ceramah, begitu sudah balik, kan balik itu. Nah, ini yang sendal mana? Ada sendal. Mana? Ada yang sendal. Mana? Begitu menjauh sama. Nah, itulah trik namanya. Terkadang penting punya trik itu untuk mengambil keberkahan tadi. Contohnya saya tunjuk Razia ini tadi. Dia kan pakai trik. Nah, itu intinya apa? Intinya banyak sekali sahabat-sahabat yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Kemudian apa lagi mukjizat Rasulullah yang terkenal, yang termakruf, yang termaktub di dalam hadis. Imam Bukhari mengeluarkan riwayat itu. Hadis yang sahih dimasukkan mukjizat ini. Apa? Di antaranya, nabu'ul ma' min baini asabi'is syarifah. Memancarnya air dari jemari Rasulullah SAW. Itu makruf, terkenal. Dan itu terjadi bukan sekali. Dalam satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu taala, beliau menceritakan pada waktu perjanjian Hudaybiyah, waktu Rasulullah nak ke Mekah dicegah oleh kaum musyrikin sehingga Nabi Muhammad tidak jadi ke Mekah, balik lagi ke kota Madinah dan membuat perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu boleh kalau antum nak baca, boleh cari di medsos, ada salah 10 ikut mereka buat aturan untuk Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Memang mempersulit, seakan-akan mempersulit Rasulullah, tapi rupanya Allah punya kehendak lain. Perjanjian Hudaybiyah itu ternyata mempermudah umat Islam untuk masuk ke Madinah. Seakan-akan tidak adil, dia buat peraturan. Kalau seandainya orang Mekah datang ke Madinah, maka harus diumumkan balik. Kalau seandainya orang Madinah datang ke Mekah, tidak usah balik. Jadi masuk mereka itu nak ngekang supaya orang Madinah itu tidak melek Nabi. Tapi di satu sisi manfaat dari Islam. Seakan-akan kan tidak manfaat, tapi Nabi Muhammad diajarinnya, dipilih orang yang ahli agama, dikirimnya ke Mekah. Sampai di Mekah kan tidak boleh balik, ngajarkan Islam di sana. Itulah Mekah itu banyak yang Islam. Nah, itu waktu perjanjian Hudaybiyah, itu Rasulullah SAW itu kami, kata Jabir, kehabisan banyu. Tidak katik banyu lagi, habis sudah kering. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak katik lagi banyu. Yang ada di tangan Nabi cuma sikok, rokwah. Rokwah itu kalau bahasa Indonesia-nya wadah banyu dari kulit. Tak zaman koboi-koboi itu ada wadah kulit. Nah, banyu dari wadah kulit. Maka kata sahabat mengatakan, kami tidak katik lagi banyu kecuali yang ada di tangan itu, ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW memasukkan jari jemarinya ke wadah rokwah tadi, lalu ditumpah ke Rasulullah. Itu banyu itu mengalir. Ada yang minum, ada yang mandi, ya, ada yang wudhu. Ya sudah, pokoknya puas galau-galau, minum galau-galau, puas galau-galau. Sudah selesai. Waktu Jabir menceritakan hadis ini, ditanya oleh si Ko'o, berapa jumlah kamu waktu itu? Berapa jumlah kalian di waktu itu? Ketika Nabi masukkan banyu ke tangan, keluar air, berapa jumlah kalian? Maka Jabir menjawab, kurang lebih 1.500 Ko'o. Ya. Dengan tangannya Rasulullah SAW. Kurang lebih hamsata asar mi'ah. Maka Jabir menambahkan, kalau seandainya jumlah kami 100.000 ikut, maka pasti cukup, kata Jabir. Ini Jabir ini hebat loh. Sahabat Jabir ini banyak riwayatnya. Dia ini pernah ngulung hukmul nubuwah Nabi. Nabi itu punya tanda penutup kenabian. Seperti daging burung daro yang muncul di pucuk pundak Nabi. Dia agak condong ke sebelah kiri, berbau harum, bentuknya seperti telok burung daro, muncul di sebelah kiri. Itu pernah dikolom oleh Jabir, dicium oleh Jabir. Antum nggak tahu dah itu. Waktu Jabir bonceng Nabi terbuka keningan. Maka Jabir nengok memancarkan bau harum, langsung dikolomnya, dikolom oleh Jabir tadi. Itu di dalam riwayat diceritakan, istri Jabir, banyak bininya Jabir. Semenjak dia ngulung hukmul nubuwah itu, ya, seluruh bininya cinta sama Jabir. Mulutnya sampai beliau wafat, tidak ketik bau lagi, sampai dia meninggal. Alhamdulillahirabbil alamin, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.